Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya Haris. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar. Ya, kali ini kita akan membahas tentang elemen kompetensi menjalankan presentasi. Jadi setelah kita selesai mendesain sebuah file presentasi, maka kita bisa menjalankan presentasi tersebut dalam mode slideshow atau mode presentasi. Nah, akan tapi sebelum kita menjalankan presentasi tersebut, tentunya harus ada beberapa yang kita persiapkan. Ya, dalam menjalankan presentasi yang pertama yaitu yang harus kita lakukan menyiapkan perangkat presentasinya seperti misalnya laptop, LCD proyektor, remote presentation, laser pointer, dan lain-lain. Remote presentation dan laser pointer itu biasanya jadi satu alat gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus mengenali menu untuk menjalankan presentasi. Selain itu kita juga harus tahu tombol navigasi dalam menjalankan presentasi. Navigasi itu artinya berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Ya, yang pertama yaitu menyiapkan laptop. Nah, tentunya laptopnya harus dalam keadaan menyala dan kemudian kita buka file presentasi. Dan biasakan untuk membuka file presentasi kemudian kita mengaktifkan halaman yang akan kita tayangkan, halaman pertama biasanya. Nah, kemudian persiapkan alat navigasinya misalnya laser pointer kalau ada. Kalau tidak mau pakai mouse atau keyboard juga tidak apa-apa. Nah, kemudian tampilkan dalam mode slideshow terlebih dahulu untuk file presentasinya, baru kemudian persiapan proyektor. Nah, ini penting, kenapa sebaiknya kita tampilkan dalam mode slideshow dulu, baru dihubungkan ke proyektor supaya audien itu tidak melihat persiapan file kita. Jangan sampai proyektor sudah nyala, sudah terhubung ke laptop, kita baru mencolokkan flash disk, kemudian mencari filenya di mana, kemudian tampilannya seperti apa baru dinyalakan. Nah, itu audien akan melihat sepertinya kita kurang persiapan sehingga kita baru mencari-cari filenya, apalagi kita bingung untuk mencari filenya di mana. Nah, itu akan terlihat tidak profesional seperti itu. Nah, yang pertama kita kenali dulu laser pointer. Nah, laser pointer itu paling nggak seperti ini ya. Device-nya bisa macam-macam bentuknya, tapi biasanya seperti ini. Ada baterai, ada unit laser pointernya atau remote presentasinya, kemudian ada USB konektornya. 3 komponen ini harus ada. Baterai untuk menyalakan unit ini, kemudian USB konektor untuk menghubungkan remote presentation dengan laptop kita. Nah, kalau dalam versi gedenya seperti ini. Nah, ini yang pertama USB konektor, jangan lupa untuk menancapkan ini ke USB pada laptop kita. Karena kalau ini tidak tertancap pada laptop kita, maka ya ini hanya bisa berfungsi sebagai laser pointer tapi tidak bisa digunakan untuk navigasi. Ya, kemudian yang bagian ini adalah outputnya laser pointer, lampu laser pointer. Nah, lampu laser pointer ini akan menyala ketika tombol yang di sini, tombol laser pointer dijalankan. Nah, kemudian 2 tombol ini adalah tombol navigasi untuk presentasi, tombol previous ya, bukan preview. Kemudian next slide. Nah, ini biasanya untuk previewnya itu di atas dan nextnya di bawah. Nah, ini kadang yang baru pertama kali memegang alat tersebut kadang bingung, loh ini kan biasanya untuk slide yang pertama itu halaman 1 gitu ya. Nah, kemudian dipencet-pencet ke atas, loh kok tidak berganti halaman. Oh, ternyata sudah halaman 1 tapi dipencet tombol previous-nya sehingga tidak bisa berubah. Nah, harusnya di next slide-nya yaitu yang ke bawah. Tapi tentunya beda beda alat akan beda
konfigurasi, harus menyesuaikan terlebih dahulu. Yang penting ini adalah harus ditancapkan USB konektornya. Yang kemudian yang kita persiapkan lagi yaitu proyektor. Nah, untuk proyektor itu unitnya seperti ini ya. Ada remote, ada unit proyektornya sendiri, ada kabel. Nah, langkah menghubungkannya biasanya ya hubungkan kabel power atau kabel listrik. Ini biasanya sudah terhubung, kita tinggal memencet saklar saja atau ya tinggal menghubungkan dengan tinggal memencet remote-nya untuk menghidupkan biasanya ya. Kemudian menghubungkan kabel konektor ini ke PC. Nah, kemudian baru menyalakan power on pada remote. Ya. Nah, power on ini biasanya warna merah dan biasanya harus menunggu beberapa detik untuk bisa menyala secara sempurna. Jangan tergesa-gesa itu saja. Nah, kemudian ini macam-macam kabel konektornya, ada VGA, DVI, HDMI, kemudian DisplayPort, ada USB. Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan yang tersedia di LCD proyektor dan yang ada di laptop. Nah, kalau misalnya yang tersedia di laptop kita yang versi VGA karena laptopnya masih agak jadul misalnya. Kemudian proyektornya ternyata proyektor yang baru yang menggunakan HDMI misalnya. Nah, maka kita perlu ini konverter ya. Konverter kabel yang merubah antara VGA dan HDMI atau sebaliknya. Begitu juga kalau misalnya tombolnya DVI salah satu entah laptop atau proyektornya, maka kita harus punya konverternya agar bisa dihubungkan. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan presentasinya. Menu apa saja untuk menjalankan presentasi? Langsung saja kita buka pada presentasi yang sudah kita buat. Nah, ini adalah presentasi yang kemarin dibuat. Nah, untuk menjalankan presentasi ada beberapa cara. Yang pertama biasanya di sini ada tombol slide show gitu ya. Nah, di sini ada slide views-nya macam-macam, normalnya di sini. Nah, di bagian sebelah kanan ada slide show. Ketika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. PowerPoint akan menayangkan slide yang sedang aktif. Kita lihat di sini, kita escape dulu untuk keluar ya. Tekan escape pada keyboard. Nah, di sini yang aktif adalah halaman 2. Maka ketika diklik ini slide show, langsung tampil halaman kedua. Cara yang lain untuk menjalankan slideshow yaitu di halaman tab ada tab slideshow. Nah, kita buka itu, kemudian di bagian kiri ada from beginning, from current slide, dan present online, dan custom slideshow. Nah, from beginning ini adalah menjalankan slideshow dari halaman pertama. Nah, kalau kita mau memakai tombol keyboard, bisa. Untuk from beginning ini menggunakan tombol keyboard F5, fungsi 5 gitu ya, di bagian atas keyboard. Ya, coba kita jalankan from beginning. Ya, maka akan menjalankan slide yang pertama. Padahal tadi halaman yang sedang aktif adalah halaman yang kedua yang ini. Nah, oke, kita end show dulu. Nah, kemudian kalau from current slide sama dengan yang slideshow yang ada di bawah, yaitu menjalankan slideshow langsung ke halaman yang sedang aktif. Oke, kita end dulu. Nah, di sebelah kanannya ada present online untuk menjalankan presentasi secara online. Syaratnya harus ada internet gitu ya. Nah, kemudian ada custom slideshow itu untuk membuat slide yang keberapa saja yang akan kita tampilkan. Karena tidak semua yang ada di sini harus ditampilkan. Bisa saja presentator itu memilih-milih slide berapa saja yang akan ditampilkan. Misalnya ini sudah ada, kita remove dulu. New misalnya, kita buat slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sudah itu saja. Kita centang, kemudian kita add. Nah, setelah masuk ke sini, oke saja. Nah, oh ya, ini diberi nama ya, misalnya saja tetap saja custom show 1, atau bisa Anda rubah sesuai nama juga terserah. Kemudian klik OK.
Kemudian sudah close saja. Nah, untuk menjalankan bukan dari from beginning atau from current slide, akan tapi kita klik ini. Nah, kemudian di sini kan sudah muncul yang tadi ya, custom show 1, kita klik saja. Ya, maka akan menampilkan dari dari slide yang pertama, dari slideshow yang dipilih tadi. Coba kita lihat, klik halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, dan habis. End slideshow. Nah, ini untuk custom slideshow. Nah, kemudian setup slideshow itu untuk men-setting beberapa settingan ya. Silahkan nanti dicoba-coba. Nah, kemudian di sebelahnya ada hide slide. Itu sama seperti ketika klik kanan di slide kemudian di hide ya, untuk menyembunyikan slide. Kemudian rehash timing itu untuk berlatih seberapa banyak satu slide itu membutuhkan waktu presentasi. Nah, misalnya saja waktu presentasi itu kan kadang dibatasi, maka fungsi rehash ini kita gunakan untuk mencoba atau melihat seberapa banyak waktunya berapa untuk menghabiskan satu slide. Nah, ini untuk latihan. Record slide untuk merekam slideshow ya. Kemudian ini ada pilihan-pilihan. Nah, di sebelah kanan ada use presenter view. Presenter view itu tampilan untuk presenter. Jadi kalau diaktifkan, ini tampilan pada laptop atau layar monitor di presenter akan berbeda dengan tampilan yang ada di LCD proyektor. Itu kita coba nanti lihat seperti apa perbedaannya. Akan tapi fitur ini setahu saya hanya ada di 2013 ke atas ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang di 2007 kurang tahu, coba dilihat apakah ada use presenter view itu atau tidak. Silakan dilihat nanti. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menjalankan slideshow-nya, kita butuh mengetahui bagaimana cara memindahkan satu halaman ke halaman yang lain. Nah, misalnya kita sudah menampilkan halaman pertama ini, bagaimana untuk memindahkan ke halaman 2? Nah, dibutuhkan tombol navigasi. Nah, tombol navigasi pada Microsoft PowerPoint itu ada di sebelah kiri bawah. Biasanya tidak begitu terlihat, akan tapi ketika mouse-nya di hover ke bagian kiri bawah akan muncul ini. Nah, di sini ada previous slide, kemudian next slide. Coba kita next slide, maka akan berpindah ke slide yang kedua. Previous slide akan berpindah ke slide yang sebelumnya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada ini pilihan ya, laser pointer misalnya, maka akan merubah kursor yang tadinya gambar panah menjadi laser pointer. Nah, ini gambar laser pointernya. Atau bisa juga kita ganti menjadi pen. Nah, pen ini berfungsi untuk mengoret-oret, misalnya saja kita ke halaman 2 dulu. Kemudian kita mau melingkari sebuah tulisan misalnya, kita pen, kemudian nah di sini kita mau melingkari ini terciptanya lulusan. Nah, ini untuk menekankan sebuah konten atau sebuah isi pada presentasi misalnya. Nah, untuk mengembalikan kita klik saja lagi dan klik. Nah, highlighter itu untuk mengeblok ya. Nah, kemudian eraser itu untuk menghapus tadi ya. Nah, kita berubah jadi kursor biasa. Sebelah kanannya itu untuk slide sorter, untuk melihat slide secara keseluruhan. Kemudian sebelah kanannya lagi untuk zooming. Nah, misalnya kita mau zoom yang ini. Ya, maka bagian ini menjadi lebih besar tampilannya. Kemudian ini adalah menu yang ada pada slideshow. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan mouse untuk memindahkan dari satu slide ke slide yang lainnya. Mouse yang digunakan untuk berpindah
maju atau next slide itu bisa menggunakan klik kiri atau right click, left click ya maaf. Nah, untuk ke belakangnya atau mundur tidak bisa menggunakan klik kanan, karena klik kanan itu isinya adalah memunculkan menu. Di sini ada next, preview, slash views dan sebagainya. Nah, untuk pindah ke halaman atau slide sebelumnya bisa menggunakan scroll kalau pakai mouse ya. Scroll ke depan untuk menuju slide sebelumnya, scroll ke belakang untuk slide yang setelahnya. Selain menggunakan mouse dan tombol navigasi di sini, tentunya bisa menggunakan tadi ya remote presentation yang tadi yang ada tombolnya next slide dan preview slide. Selain itu juga bisa menggunakan keyboard. Nah, keyboard apa saja yang digunakan untuk navigasi bisa kita lihat pada ini. Help. Nah, di sini akan muncul yang general di sini. Ternyata untuk next slide itu banyak sekali, ada N, left click, kemudian space, right, down arrow, enter, or page down. Nah, sementara untuk preview slide bisa menggunakan P, backspace, left, or up arrow, or page up. Banyak sekali yang bisa digunakan pada keyboard. Zooming menggunakan G dan plus misalnya. Atau kemudian untuk yang lain misalnya. Nah, ada di sini misalnya B untuk black or unblack, Ctrl S untuk all slide dialog. Nah, ada di sini. Oke. Itu untuk navigasi. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat perpindahannya itu biasa ya. Artinya tidak ada apa-apanya, langsung berpindah saja. Bagaimana kalau kita mau memindahkan dengan sedikit animasi? Nah, coba kita enso dulu dengan klik kanan enso juga bisa di sini enso. Nah, tadi kita membuat coretan. Nah, di sini ada peringatannya mau disimpan atau tidak. Nah, kita tidak butuh ini, kita discard saja. Nah, kalau pengen menampilkan animasi pada saat menampilkan slide itu kita menggunakan transition. Kalau di Windows 2007 di Office 2007 kayaknya menggunakan animation kayaknya. Coba kita menggunakan ya checkerboard misalnya. Atau honeycomb misalnya. Oke, seperti ini ya. Nanti akan munculnya seperti apa. Halaman yang kedua kita gunakan glitter. Nah, kita slideshow from beginning. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Ada animasinya gitu. Oke, ini perpindahannya jadi tidak langsung ditampilkan tapi ada animasinya. Ini animasi untuk slide atau namanya transisi. Nah, silahkan nanti dicoba-coba untuk transisi atau animasi ini. Nah, kemudian kita ke tadi yang use presenter view. Coba saya hubungkan ke LCD projector. Ya, ketika menghubungkan LCD projector sebaiknya kita cek dulu ya di ini ya, display setting. Nah, di sini sudah ada 1 2 artinya tampilannya sudah ada 2 ya, ada 2 tapi jadi 1 tampilan. Nah, itu karena multiple display-nya di sini di setting di bagian bawah ini ada multiple display setting, pakai duplicate. Jangan pakai extend atau yang lain ya, pakai duplicate saja. Untuk yang lain silahkan dipelajari tapi ya untuk sementara pakai duplicate dulu. Nah, kalau misalnya kok lupa ininya di mana, kita bisa menggunakan kombinasi tombol pada keyboard yaitu Windows P. Nah, maka akan muncul display setting seperti ini. Duplicate, PC screen only, extend, dan second screen only. Nah, untuk presentasi pakai yang duplicate saja. Oke, itu untuk mendeteksi tampilan. Kalau misalnya dicolokkan kok tidak muncul di monitor, nah kita coba cek saja di
ini apa project view-nya itu apakah duplicate apa bisa screen only. Nah, dicek di sini. Ya, kita kembali ke tadi ke presentasinya, coba kita use presenter view. Nah, kemudian kita start from beginning. Ya, ini adalah tampilan dari presentasi atau slideshow dalam mode presenter view. Nah, di sini tampilannya berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu adalah modenya full page atau full layarnya itu full screen. Nah, tidak ada tampil menu-menu. Nah, kalau ini presenter view itu berbeda. Ini hanya tampil pada monitor dari presentator atau di laptopnya presentator. Sementara di audien itu akan tampil seperti biasa tadi, yaitu tampilannya seperti ini. Jadi yang besar ini, yang lebar ini adalah tampilan yang sama pada tampilan audien atau di proyektor. Sementara yang di sebelah kanan atas ini adalah tampilan next slide-nya. Jadi seorang presenter itu bisa melihat terlebih dahulu, oh next slide-nya itu tentang apa sih. Nah, sehingga apa yang ia sampaikan nanti akan nyambung antara slide yang satu dengan slide yang selanjutnya. Misalnya, baik ini adalah profil PLK Kabupaten Magelang, ya, kemudian yang pertama adalah kita melihat visi misinya atau visi dari PLK. Next. Oke, nanti akan muncul halaman yang kedua tentang visi. Nah, nanti akan nyambung. Nah, di bawah di bawah next slide itu ada note. Note itu catatan ya. Jadi di catatan itu berfungsi untuk misalnya untuk contekan dari presenter. Ini sebenarnya tentang apa sih? Slide ini tentang apa? Nah, itu kan terkadang presenter juga lupa. Nah, kita bisa menambahkan note di sini. Nah, misalnya saya kasih note di sini. Catatan. Nah, itu bisa dibaca. Yang bisa baca hanya presenter saja, sementara audien tidak melihat catatan ini. Nah, itu enaknya dari presenter view. Kemudian di bagian lain, nah, ada show taskbar, itu hanya untuk menunjukkan taskbar di bawah. Kemudian display setting untuk duplicate slideshow atau biar sama seperti yang biasa seperti tadi, atau swap, artinya tampilan ini berpindah ke tampilan yang di proyektor misalnya, atau end slideshow-nya ada di sini. Di sini ada timing, kemudian bisa ini yang rehearse tadi ya. Nah, selanjutnya, nah ini di bagian bawah ada pen. Nah, misalnya untuk ini fungsinya sama seperti tadi, highlighter, ada pen, ada laser pointer. Nah, yang sebelah lagi untuk slide sorternya ada tampilan slide dalam mode banyak. Zooming juga ada di sini, kemudian black or unblack-nya ada di sini. Dan ini adalah view-view yang ada di klik kanan tadi. Kemudian navigasinya terlihat sangat jelas kalau di sini ya, slide 3 of 11, slide 5 of 11, nah ada di sini. Baik, itu saja tentang presentasi. Silahkan dicoba-coba sendiri ya, dicoba-coba untuk slideshow-nya dan tombol navigasi dan juga settingannya. Itu saja dari saya untuk kali ini. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.